Kita baru saja masuk di tahun 2021. Tahun ini adalah tahun yang spesial, di mana Tuhan akan melakukan banyak perkara-perkara yang besar. Nah, tahun ini akan diawali dengan akan banyak terjadi pergantian. Pergantian terhadap kita yang melakukan pelayanan, tetapi sesungguhnya hati sudah menjauh dari Tuhan dan hidup kompromi dengan dosa dan menolak untuk bertobat. Hal ini sesuai dengan apa yang digambarkan di 1 Samuel pasal 2-4 tentang kehidupan Imam Eli dan anak-anaknya. Imam Eli dan anak-anaknya sudah kehilangan yang namanya hati yang takut akan Tuhan. Mereka hidup kompromi dengan dosa. Mereka menjadikan pelayanannya menjadi tanda kutip sebagai pusat bisnis. Tidak lagi memakai bait Allah sebagai rumah doa bagi jiwa-jiwa. Memandang dengan loba dan menjadi rakus akan uang. Mengkompromikan kehidupan dosa dalam perzinahan dan persundalan di rumah Tuhan. Itu yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Setiap kita yang terlibat dalam pelayanan dan mempunyai kriteria yang disebutkan tadi, seperti yang dilakukan Imam Eli dan anak-anaknya, Tuhan akan melakukan pergantian terhadap orang-orang tersebut. 2 kali Tuhan memperingatkan Imam Eli. Pertama, Tuhan mengirim seorang abdi Tuhan kepada Imam Eli. Kedua, Tuhan berbicara langsung kepada Samuel dan Samuel menyampaikannya kepada Imam Eli. Nah, apa yang menjadi respon Imam Eli mendengar peringatan Tuhan ini? Imam Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandang yang baik." Dengan kata lain, dia berkata, "Terserahlah Tuhan, Engkau yang berkuasa." Imam Eli menjadi apatis dan menolak untuk bertobat. Padahal Imam Eli dan anak-anaknya ditentukan Tuhan dari awal yang akan memerintah sebagai imam di Israel selamanya. Karena dia menolak, Tuhan memutuskan untuk menggantikan Imam Eli dan anak-anaknya. Pilihan Tuhan kepada Samuel. Sesungguhnya Samuel bukanlah pilihan Tuhan yang pertama. Pilihan Tuhan yang pertama adalah Imam Eli dan keturunannya. Tetapi Samuel memerintah karena kegagalan seorang Imam Eli. Samuel dipilih Tuhan untuk menggantikan Imam Eli. Karena itu, kita jangan pernah berpikir bahwa posisi kedudukan kita di dalam pelayanan itu tidak tergantikan. Tuhan bisa membangkitkan seorang Samuel yang sesungguhnya garis keturunannya bukan dari garis keturunan imam. Samuel berasal dari suku Efraim. Dia bukan dari suku Lewi. Tapi sekali lagi, Tuhan bisa membangkitkan siapa saja untuk menggantikan kepada siapa yang tidak taat kepadanya. Karena itu Samuel diangkat untuk memerintah di Israel dengan title nabi, bukan imam. Dan dia menjadi hakim yang memerintah di Israel. Sebagai penutup, marilah kita masuk ke tahun 2021 dengan hati yang bertobat. Jangan seperti Imam Eli dan anak-anaknya. Letakkan hati kita kembali kepada Tuhan dan berjalan dengan hati yang takut akan Tuhan. Kalau tidak, Tuhan akan menggantikan panggilannya kita kepada orang lain. Bukan berarti kita tidak ada lagi di tahun 2021. Kita tetap ada di sepanjang 2021.
tetapi urapan dari Tuhan untuk kita dapat berfungsi sebagaimana Tuhan menghendaki kita berfungsi di tahun 2021 dan seterusnya akan diberikan kepada pengganti kita. Karena di tahun 2021 sekali lagi akan ada kegerakan Tuhan yang baru yang membutuhkan urapan yang baru dalam diri kita untuk kita dapat berfungsi dalam kegerakan tersebut. Kita tidak bisa hidup di tahun 2021 dengan urapan existing, urapan di tahun 2020 atau sebelumnya. Karena urapan di tahun 2020 tidak akan cocok lagi untuk kegerakan Tuhan di tahun 2021 dan seterusnya. Itu adalah suatu past glory, kejayaan masa lampau yang dikenal. Oleh karena itu, kita harus berani jujur terhadap apa yang di hati kita. Saatnya kita kembalikan hati ini seutuhnya kepada Tuhan. Bertobat lagi. Kalau kita sudah hidup seperti Imam Eli dan anak-anaknya. Adalah penting bagaimana kita memulainya bersama Tuhan. Jauh-jauh lebih penting bagaimana kita mengakhirinya bersama Tuhan. Janganlah perjalanan kita menyimpang di tengah jalan. Akhirnya kita hilang dan menjadi lenyap. Mari buat pilihan yang benar.